Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk aliran gaya baru. Jadi selama tahun-tahun pasca perang, ketika Edward naik bersama Cassandre menerapkan bidang kubisme sintetis ke poster-poster di Inggris dan Prancis. Lalu pendekatan tipografi formal untuk desain grafis mulai muncul di Belanda dan Rusia, di mana seniman melihat dengan jelas implikasi kubisme. Seni visual dapat bergerak melampaui ambang citra gambar ke dalam penemuan bentuk murni. Ide-ide tentang bentuk dan ide-ide penataan ruang dari sebuah lukisan dan patung bergaya baru dengan cepat diterapkan. Namun, akan tetapi adalah keliru untuk mengatakan bahwa desain modern itu adalah anak tiri dari seni rupa. Mereka semuanya bergerak cepat, mempopulerkan lukisan modern dalam kesadaran mereka akan volume plastis dan bentuk-bentuk geometris pada pergantian zaman. Nah, semangat inovasi ini hadir dalam seni dan desain. Ide-ide baru berlimpah pada masa itu. Pada akhir Perang Dunia Pertama, desainer grafis, arsitek, dan desainer produk dengan penuh semangat menantang gagasan yang berlaku tentang bentuk dan fungsi. Lalu kita masuk bahas terkait di Rusia, yaitu suprematisme dan konstruktivisme Rusia. Rusia yang tercabik-cabik oleh pergolakan Perang Dunia Pertama dan kemudian revolusi Rusia pada dekade kedua abad ke-20, di mana Tsar Nicholas II yang digulingkan pada 1918 dan seluruh keluarga kekaisaran itu dieksekusi. Kemudian Rusia dirusak oleh perang saudara, tentara merah Bolshevik muncul sebagai pemenang. Lalu pada tahun 1920, selama periode traumatik politik ini, perkembangan singkat seni kreatif di Rusia memiliki pengaruh internasional pada desain grafis pada abad ke-20. Dimulai dengan di mana terlihat seniman-seniman Rusia menyerap aliran kubisme dan futurisme yang dengan cepat dan luar biasa, dan kemudian beralih ke inovasi baru. Avantgarde Rusia melihat ciri-ciri umum dalam kubisme dan futurisme dan menciptakan istilah. Di Rusia itu berkembang istilah kubo futurisme. Nah, eksperimen tipografi dan desain menjadi ciri khas publikasi futuristik mereka pada saat itu, di mana dihadirkan karya komunitas seni visual dan sastra secara bersama dan lalu kemudian secara simbolis lahir buku-buku futuris Rusia yang merupakan bentuk reaksi terhadap nilai-nilai Tsar Rusia. Penggunaan kertas kasar, metode produksi kerajinan tangan, dan tambahan buatan tangan mengungkapkan kemiskinan masyarakat petani. Serta sedikit sumber daya seniman-seniman dan penulis pada saat itu, sumber daya sangat sedikit. Lalu drama autobiografi penyair Vladimir Mirovic Mayakovsky lalu dicetak dalam gaya futuris, dikenal sebagai futuris disonan, yang dirancang oleh David Vladimir Burlik. Coba lihat, kan ada lihat karya David Vladimir Burlik.
itu menjadi model karya-karya lain pada saat itu, di mana Vladimir Mayakovsky itu berupaya menghubungkan bentuk visual dengan makna, dengan grafis futuris bergaya Rusia dengan mencampurkan jenis bobot, ukuran, dan gaya. Karya itu kemudian menjadi model untuk karya-karya lainnya diikuti, termasuk karya Ilya Zdanevich, susah ya, Ilya Zdanevich. Bolshevik memulai sebuah kantor berita dengan Russian Telegraph Agency, disingkat dengan istilah Rosta, pada tahun 1917. Segera setelah revolusi Rusia, 2 tahun kemudian, poster-poster Rosta mulai diproduksi untuk mendukung Tentara Merah. Nah, jadi Bolshevik itu tetap pergerakan merah itu dalam perang saudara. Mereka menggunakan desain bergambar langsung. Tujuan mereka adalah untuk menggambarkan versi Bolshevik dari politik baru melalui penggunaan gambar. Jadi mereka menyebarkan propaganda dan menginformasikan dan mengkomunikasikan gerakan mereka. Ilustrasi dengan stensil kasar, masih ingat pertemuan sebelumnya saya menyampaikan ketika kami menggunakan pada reformasi 1998 itu menggunakan simbol tangan itu. Nah, itu bentuk sederhana saja. Itu merupakan ilustrasi stensil yang sifatnya kasar, namun menjadikan peristiwa sejarah dan sosial yang dilebih-lebihkan untuk menarik khalayak yang sebagian besar buta huruf atau setengah buta huruf. Nah, fungsi-fungsi. Jadi mereka mencoba mengedukasi masyarakat yang buta huruf melalui gambar visual, sehingga pesan komunikasi yang disebarkan oleh kelompok versi Bolshevik itu tersampaikan. Gambar-gambar khas termasuk kapitalis kasar, berpakaian mewah, menerima hukuman atas apa yang dianggap Bolshevik sebagai cara jahat mereka. Buku-buku itu diterbitkan pada lembaran terpisah dalam bentuk buku komik. Nah, mereka menyebutnya jendela Rosta. Mereka menyebutnya jendela Rosta. Mereka muncul dari musim gugur 1919 hingga Januari 1922. Dan digantung di jendela-jendela toko dan tempat-tempat lain di mana mereka akan mudah terlihat. Pada awalnya mereka bentuk desain itu merupakan desain-desain individu yang disalin dengan tangan. Namun pada musim semi 1920 mereka mulai diproduksi menggunakan stensil, dan 100 salinan dapat diproduksi dalam satu hari. Ratusan salinan bisa diproduksi. Nah, Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky itu terkait erat dengan Windows Rosta sebagai penggerak, dan poster Rosta pertama muncul pada Oktober 1919. Meskipun Mayakovsky tidak memilih tema untuk posternya, mereka berkarya didasarkan pada tulisannya atau disetujui olehnya. Jadi Mayakovsky memegang peran penting pada pergerakan Bolshevik, gerakan propaganda Bolshevik. Dan hampir seperti dari ilustrasi Rosta adalah desain dari Vladimir Mayakovsky. Silakan di googling Vladimir Mayakovsky. Lalu Kazimir Malevich mendirikan gaya lukisan bentuk dasar dan warna murni yang disebutnya suprematisme. Nah, lagi nih, Mbak.
pada era ini memang bermunculan warna-warna baru, gaya aliran-aliran baru. Nah, di mana setelah bekerja dengan cara futurisme dan kubisme, Malevich menciptakan abstraksi geometris, unsur yang baru dan sama sekali tidak objektif. Nah, di mana dia menolak fungsi utilitarian dan representasi gambar. Jadi kebalikannya sih kelompok Rothschild. Alih-alih mencari ekspresi perasaan yang tertinggi, tidak mencari nilai-nilai praktis, tidak ada ide, tidak ada tanah yang dijanjikan. Malevich percaya bahwa esensi dari pengalaman seni adalah efek persepsi warna dan bentuk. Malevich percaya terkait esensi setiap orang. Jadi ya, apa namanya, Malevich percaya bahwa esensi dari pengalaman seni adalah efek persepsi warna dan bentuk. Untuk menunjukkan hal ini, mungkin sejak tahun 1913, Malevich membuat komposisi dengan kotak hitam di atas latar belakang putih. Boleh, jadi silakan dicatat. Malevich menyatakan bahwa, di mana Malevich menyatakan bahwa perasaan ditimbulkan oleh kontras ini adalah inti dari seni. Jadi dia mengutamakan komposisi kontras. Jadi apa ya? Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas. Karena dikatakan dia percaya bahwa esensi dari pengalaman seni adalah efek persepsi warna dan bentuk. Itu diterjemahkan dalam bentuk apa namanya, yang ditimbulkan oleh komposisi kontras yang disebutnya menjadi adalah inti dari seni. Dalam karya-karya seperti komposisi suprematis di 1915, tahun 1915, terlihat jelas bagaimana dia Malevich ini memperlihatkan seperti apa bentuk kontras itu yang orang akan dengan mudah menerima pesan yang disampaikan. Lalu Malevich menciptakan konstruksi elemen, beton warna dan bentuk-bentuk visual menjadi konten, dan kualitas ekspresif dikembangkan dari organisasi intuitif bentuk dan warna. Gerakan Rusia sebenarnya dipercepat oleh revolusi karena seni diberi peran sosial yang jarang diberikan padanya. Seniman kiri itu telah menentang tatanan lama dan seni visual konservatifnya. Pada tahun 1917, mereka mengalihkan energi mereka ke upaya propaganda besar-besaran untuk mendukung kaum revolusioner. Tetapi pada tahun 1920, perpecahan ideologis yang mendalam berkembang mengenai peran seniman di negara komunis. Beberapa seniman termasuk Malevich dan Kandinsky berpendapat bahwa seni harus tetap menjadi aktivitas spiritual yang esensial terlepas dari kebutuhan utilitarian masyarakat. Mereka menolak peran sosial dan politik, percaya bahwa satu-satunya tujuan seni adalah mewujudkan persepsi dunia dalam menciptakan bentuk dalam ruang dan waktu. Lalu dengan dipimpin oleh Vladimir Tatlin dan Alexander Rodchenko, 25 seniman mengajukan sudut pandang yang berlawanan pada tahun 1921 ketika mereka meninggalkan seni demi seni untuk mengabdikan diri pada desain industri, komunikasi visual, dan aplikasinya. Jadi para seniman Rusia, 25 orang seniman Rusia ini beralih
dari seni ke desain industri, komunikasi visual. Bagi mereka seni melayani masyarakat komunis baru. Konstruktivis ini meminta seniman untuk berhenti memproduksi hal-hal yang tidak berguna seperti lukisan dan beralih ke poster. Rusia pada saat itu dalam dalam sejarah desain grafis itu sangat masif, sangat poster-poster Rusia itu sangat memiliki gaya tersendiri. Nah, ini termasuk ini dimaksud dari kontras tadi. Karena bagi mereka menganggap pekerjaan seperti itu sekarang menjadi tugas seniman sebagai warga masyarakat yang membersihkan ladang dari sampah lama untuk persiapan kehidupan baru. Nah, Tatlin beralih dari patung ke desain kompor. Jadi seorang seniman Tatlin itu beralih dari seniman patung, dia mendesain kompor. Lalu Rodchenko dari seorang seniman lukis beralih menjadi desain grafis dan sekaligus seorang jurnalisme foto pada saat itu. Upaya awal itu untuk merumuskan ideologi konstruktivis itu terlihat dengan brosur konstruktivisme yang dibuat oleh Alexei Gan pada tahun 1922. Dia mengkritik pelukis abstrak karena ketidakmampuan mereka untuk memutuskan tali pusar yang menghubungkan mereka dengan seni tradisional, dan membual bahwa konstruktivisme telah berpindah dari pekerjaan laboratorium ke aplikasi praktis. Gan menulis bahwa tektonik, tekstur, dan konstruksi adalah 3 prinsip konstruktivisme. Ingat, tektonik, tekstur, dan konstruksi adalah 3 prinsip konstruktivis. Tektonik di sini merupakan representasi penyatuan ideologi komunis dengan bentuk visual. Tekstur berarti sifat bahan dan bagaimana bahan tersebut digunakan dalam produksi industri, dan konstruksi melambangkan proses kreatif dan pencarian hukum organisasi visual. Cita-cita konstruktivis yang paling baik itu diwujudkan oleh seorang pelukis, seorang juga beliau adalah seorang arsitek, seorang desainer grafis, sekaligus seorang fotografer, Litsitsky atau Lazar Markovic. Beliau Lazar Markovic ini seorang visioner yang tak kenal lelah, yang sangat mempengaruhi jalannya desain grafis di Rusia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?